Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat-Nya lah maka kita telah dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, dan juga kita telah sama-sama melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Selawat serta beriring salam semoga Allah sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah salat Isya dan tarawih rahmati Allah, sebelum kita masuki ceramah Ramadan, panitia Ramadan ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Sedekah Ramadan malam kelima tanggal 6 April 2022 berjumlah Rp500.000. Total sedekah dari malam pertama hingga malam kelima berjumlah Rp2.750.000. Baiklah, marilah kita mendengarkan ceramah Ramadan yang akan disampaikan oleh Tengku Haji Abdul Razak MA. Kepada beliau, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Bapak Ibu, anak-anak kami, para pemuda, generasi-generasi bangsa dan agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah masih memperkenankan kita hadir di dalam bulan Ramadan yang sangat Allah muliakan. Ada sebuah sikap yang perlu kita lahirkan dalam Ramadan ini, bahwa ketika Allah masih berikan kita kesempatan hadir di bulan Ramadan, berarti Allah masih berikan kesempatan agar kita bisa memperbaiki kehidupan untuk lebih bermakna dunia dan lebih selamat untuk akhirat nanti. Bapak dan Ibu, teman, sahabat, lingkungan yang hidup bersama kita, Ramadan yang lalu ada yang masih bersama dengan kita. Ramadan yang lalu masih rukuh dan sujud bersama kita. Tapi ada teman, sahabat, tetangga kita ada yang sudah dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup ini, Bapak dan Ibu,
Jangan pernah kita berpikir bahwa kita pun tidak akan ikut dengan yang sudah berangkat. Kita hanya tunggu giliran saja. Kapan waktu tidak ada yang tahu. Di mana kita mati juga enggak ada yang tahu. Apa yang menyebabkan kita mati juga enggak ada yang tahu seorang pun. Makanya Bapak Ibu, Allah masih berikan kesempatan Ramadan. Tujuannya adalah lihat dalam diri, bila ada salah, bila ada dosa, perbaiki diri. Jadi jangan kita pikir Bapak Ibu, alhamdulillah kita sehat, berarti kita ini enggak ada persoalan. Bukan. Justru hari ini Bapak Ibu, banyak orang yang sehat, orang menggunakan kesehatan untuk hal-hal yang tidak ada manfaat. Bapak Ibu, kita mungkin masih ingat ada sebuah hadis yang Rasul pernah sampaikan dulu kepada para sahabat. Dan juga ini masih terngiang oleh kita. Tatkala besok Bapak dan Ibu kita berada di padang mahsyar. Di padang mahsyar Bapak Ibu kita besok hadir. Memang kita dikumpulkan, dibangkitkan oleh Allah. Semua orang dibangkitkan dari alam kubur. Dan kita berada di satu tempat yang sangat luas. Tidak ada tempat bernaung di sana Bapak Ibu. Hana rumah ini, hana payung ini, tidak ada payung di sana. Enggak ada pohon tempat berlindung Bapak Ibu. Enggak ada tenda untuk tempat berteduh. Kita berada di lapangan yang sangat luas. Matahari itu dekat dengan kepala kita. Panas matahari itu Bapak dan Ibu. Makanya ketika manusia dikumpulkan besok di padang mahsyar, tidak ada sekecil apapun yang dilakukan oleh manusia besok akan hadir di hadapan Allah, dia minta dipertanggungjawabkan oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, tatkala besok Allah bertanya kepada kita, belum dan tidak bergerak telapak kaki seorang hamba sebelum Allah tanyakan kepada kita itu 4 hal. 4 hal Pak Ibu ditanya sama kita. Kita berdiri Bapak Ibu, tidak bisa bergerak langkah kita di hadapan Allah. 4 hal ini harus bisa kita jawab secara tuntas. Rasulullah menyampaikan pertanyaan yang Allah tanya besok pertama diminta pertanggungjawaban adalah an umurihi fima afnahu. Umur kalian yang aku berikan itu kemana sudah kau gunakan? Kita ini bapak-bapak ini yang udah umur berapa sudah nih? Jangan pikir ketika kita sudah berada di Ramadan ini kita aman Pak. Justru Allah masih sayang sama kita. Allah menyuruh lihat kepada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat dalam dirimu, apakah tidak kau perhatikan, kata Allah. Lihat dosamu, lihat kesalahanmu. Dosa jangan lihat besar kecilnya Pak. Yang paling penting lihat dosa kepada siapa dosa itu kau lakukan. Bila dosa itu kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kepada Allah. Allah berikan umur kepada kita. Berapa umur kita? Kalian ni adik kami anak-anak muda, jangan kalian pikir ini sehat, ini enggak akan mati. Mati juga kalian. Jangan kalian pikir bahwa ketika kalian sehat kalian enggak sakit-sakit. Pasti juga kalian sakit kalian. Selama ini kita dengar betapa banyak adik-adik kita mahasiswa. Ada yang dari Medan, ada dari Teming, ada dari Banda Aceh juga mereka kemari walaupun tidak kuliah di sana. Terus ada yang ke Unimal, ada yang ke IAIN segala macam. Ada yang pulang kampung dengan mengendarai Honda, ada ketika pulang juga mengendarai Honda. Belum sampai dia balik kemari, kecelakaan, tabrakan, hancur Honda, kepala juga hancur. Orang tua senang, kemana anakmu? Berangkat ke Aceh, ngapain? Kuliah, karena minggu besok masuk. Tiba-tiba di simpang sana tabrakan, masuk bawah kolong, Honda hancur, kepala hancur, semuanya hancur. Menangis hati orang tua. Terkadang anak-anak kami, bapak ibu, orang tua sudah bilang, nak,
Kamu naik bus saja nak. Mama khawatir kau nak naik Honda. Kalaupun besok kau pulang nak, udah kau simpan aja lah di kos, kau gembok dengan rantai. Pulang naik bus saja nak. Mama khawatir kau naik Honda jauh nak. Kau pulang ke Tomyang sana. Tidak apa-apa mak, pelan-pelan. Padahal firasat orang tua, ketika hati orang tua itu sudah bergemuruh, jangan kita paksakan juga. Enggak dengar nasihat orang tua. Musibah terjadi. Kemana kita meminta ampun? Nasihat orang tua tak dengar. Apalagi kadang-kadang model ngebut, pakai helm standar. Merasa pakai helm standar, Pak. Pakai jaket standar, seolah-olah ketika jatuh tak luka, tak mati lagi. Jangan berpikir gitu Bapak Ibu. Jangan berpikir itu anak-anak kami, anak-anak muda. Baik-baiklah kalian sama orang tua. Nasihati orang tua kalian, dengarlah itu. Umur kalian itu Allah pertanyakan besok. Selama umur yang sudah digunakan, kemana umur itu kalian manfaatkan? Kemana umur itu kita gunakan? Adakah waktu yang kita gunakan itu sering kita dengan ratil Quran, kita baca Quran? Adakah umur yang Allah berikan ketika Allah panggil di waktu-waktu yang waktu? Adakah kita bersegera kita ke masjid berjamaah? Adakah ketika kita punya kelebihan rezeki kita berinfak, bersedekah? Di umur yang Allah berikan itu, ketika besok kita mati Bapak Ibu, Allah sudah ingatkan dari dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti kata Allah, pasti mati. Gak ada istilah yang bernyawa gak mati-mati Pak. Kalau seandainya lah yang bernyawa gak mati Pak, Fir'aun masih hidup hari ini Pak. Rasulullah, orang yang kita cinta, yang kita rindukan, yang kita harapkan syafaat di akhirat, ada di tengah kita hari ini Pak. Seandainya orang tak mati-mati. Abu Lahab Pak, kita tidak pernah tengok kayak mana wajah Abu Lahab yang benci dengan agama itu, yang benci dengan Rasulullah. Seandainya dia masih hidup, kita ingin lihat kayak mana wajah Abu Lahab itu, yang benci kali dengan Rasulullah. Kita ingin lihat Abu Jahal kayak mana wajahnya. Kita ingin lihat bagaimana yang namanya kakek kita dulu, Abu, segala macam Abu sudah ada dulu. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, yang soleh-soleh, yang taat-taat juga lu ada juga. Itu kakek orang-orang terdahulu. Yang lebih awal lagi, Nabi Adam alaihissalam, kakek kita yang paling awal lagi. Seandainya masih hidup dan tidak akan mati, dia akan hidup bersama kita hari. Semua satu persatu kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan pertama adalah an umurihi fima afnahu. Umur yang aku berikan dulu kemana kau gunakan, kata Allah. Di mana Allah tanya? Di akhirat Pak, di padang mahsyar. Dah ada teman bisa tolong kita Pak. Kita berdiri sendiri ditanya, kemana umur kau gunakan? Umurmu sehat, kau baca Quran apa enggak? Umurmu sehat, kau gunakan untuk sholat apa enggak? Umur sehat, kau kuliah, kau gunakan ilmu untuk kuliah apa enggak? Untuk apa kau gunakan? Oh, tanya semua Pak. Allah tanya apa? Umur kita. Tolong Bapak Ibu, anak kami termasuk saya, perhatikan, ketika Allah masih berikan kita kesempatan Bapak Ibu, berarti Ramadan ini Allah masih lihat kau masih banyak dosa, kamu masih banyak salah. Aku kasih kesempatan kau hidup Ramadan ini, perbaiki, tobat kepada Allah. Perbaiki, tobat. Jadi jangan merasa Bapak Ibu anak kami, surga itu seolah-olah murah sekali surga itu. Lewat celeng infak, bluk, 2.000 Pak. Allah lihat, Allah tersenyum, malaikat lihat, malaikat tersenyum. Walaupun tersenyum, tapi Allah lihat, tak pantas harga 2.000. Kau uang banyak, harta banyak, di ATM banyak. Bila besok kau mati, nggak cukup 2.000 itu. Yang kau tinggalkan di ATM berjuta itu takkan kau bawa. Tersenyum. Makanya Bapak Ibu, hari ini kita tersenyum, besok kita menangis.
Jadi Bapak Ibu, ayo sama-sama kita lihat. Dalam bulan Ramadan ini Allah masih berikan kita kesempatan. Berarti Allah melihat Pak pribadi-pribadi kita, termasuk saya Pak. Allah masih lihat saya banyak salah. Allah masih lihat saya banyak dosa. Maka aku berikan kau kesempatan, renungkan, perhatikan, lihat dalam dirimu, kau banyak dosa, kau masih salah. Perbaiki. Perbaiki diri. Ini umur kita. Ada yang umur sudah 23, 25, 30, 45, 50, 60. Enggak aman Pak. Besok Allah akan tanya umur kita. Dan kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an jasadihi fima ablahu. Jasad Pak. Jasad yang aku berikan yang gagah. Jasad yang kekar, badan yang gagah, yang kekar, yang cantik. Untuk apa kau gunakan selama ini? Badanmu gagah. Nih kalian nih anak-anak muda nih, atau bapak yang masih kekar, yang tiap pagi olahraga, jalan supaya sehat. Kemana sudah tenaga itu kau gunakan? Allah tanya Pak. Tiap pagi sanggup untuk berjalan sekian meter, sekian kilo. Tapi Allah lihat Pak, malaikat lihat. Jalan pagi sanggup, subuh tadi kau di mana? Subuh tadi kau di mana? Di rumah kau sholat subuh? Kau masjid kau sholat di rumah tadi di mana? Allah tanya besok Pak. Allah tanya, rumahmu di mana? Dekat masjid atau jauh di balik bukit sana? Dekat masjid, dengar azan, dengar. Kenapa tidak subuh? Allah tanya kekuatan kita Pak. Subuh sanggup maraton, subuh sanggup berjalan, subuh tak sanggup bangun. Allah tanya jasad kita. Kemana jasad itu kau gunakan? Lawan. Kita banyak salah. Kita banyak dosa di hadapan Allah. Umur kita berikan banyak yang kita lalaikan. Tenaga yang kita gunakan, kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Tak sanggup melangkah ke masjid. Padahal itu dekat. Hanya seberang jalan Pak. Tapi orang jauh rasanya masjid itu. Tapi kalau berjalan, coba lihat. Bersepeda. Sekarang kan ada sepeda tuh, sepeda sport. Wah, berjalan. Telepon teman, telepon kawan. Besok kita ngumpul lihat di sini kita ngopi dulu baru berjalan. Hebat Pak, tertawa, senang, bahagia. Sembahyang subuh dalam masjid. Kadang-kadang ada yang tak solat, ada yang kadang-kadang ditelepon sama kawan, kami dah nunggu nih di kafe, baru mudah ya sembahyang. Baru bangun Pak, nyampe kali telepon bunuh. Ika kabuno Pak, kat habis sabau gelas kopi pencong, idanya mandang. Baru telepon baru budah. Allah tanya jasad yang seperti itu. Tidak aman Pak kita di hadapan Allah. Makanya thumma ilaina turja'un, kepada kami semuanya akan dikembalikan. Bapak masih ingat tadi kalimat yang dibaca oleh imam tadi? Thumma dzalika lamayitun. Kalau Bapak Ibu terenungkan Pak, menangis ayat tadi Pak. Menangis Pak. Anak-anak kami, anak-anak muda, kalau kalian dengar tadi ayat imam dibaca, menangis kalian. Kalian diciptakan dari segumpal darah, segumpal daging, dari tetesan darah pertama, dari air mani yang memancar, yang disimpan oleh Allah dalam rahim ibu. Dari sana kita diciptakan, dari air mani yang jijik, air mani yang anyir. Diciptakan kalian, diciptakan saya, diciptakan kita semua menjadi manusia yang utuh. Dan kemudian engkau akan menjadi seorang mayit. La mayitun, kamu akan jadi mati. Ketika mati tidak ada fungsi lagi. Harta kau tinggalkan, ayah bunda kau tinggalkan, Honda yang hebat, yang besar, anak-anak kami, anak-anak muda kau tinggalkan semuanya. ATM semua yang kau tinggalkan. Lampu tawid tinggal mandum, motor Fortune tinggal mandum, jabatan tinggal mandum, tidak ada yang kita bawa kecuali iman dan amal soleh. Ketika kapan? Ketika badan masih kuat, beramal. Ketika umur masih ada, manfaatkan.
Ini 2. 4 tadi saya bilang, insya Allah kita lanjut besok subuh. Kalau enggak datang besok subuh, enggak dapat 2 lagi. Barakallah li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Tengku Haji Abdul Razak MA yang telah memberikan ceramah perabanan kepada kita semua. InsyaAllah besok subuh beliau juga akan mengisi ceramah subuh di Musala Mesin ini. Adapun penceramah untuk malam besok Jumat tanggal 8 April 2022 adalah Tengku Adinan Yahya. Baiklah, marilah kita melakukan salat tarawih dan witir yang insyaAllah akan diimami oleh Tengku Faisal Amsal. Sedangkan bila tarawih malam ini kita mintakan kesediaan Tengku Sabri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.